Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di program kami, Pengadilan Negeri Surakarta on Stage. Pada kesempatan hari ini, kita kedatangan narasumber kita, yaitu Bapak Sutikna SLMH, Hakim pada Pengadilan Negeri Surakarta. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Baik, tema kita pada pagi hari ini, kita akan membahas tentang mediasi di pengadilan. Ya. Awal dari perbincangan kita pada pagi hari ini, saya akan menanyakan tentang latar belakang dari mediasi itu sendiri, pengertian dan manfaatnya, Bapak. Baik, ya. Jadi mengenai mediasi sendiri dilatar belakangi karena penanganan perkara perdata itu yang bertahun-tahun prosesnya, yang membutuhkan waktu yang lama. Tentu saja para pihak juga membutuhkan biaya yang besar, dan kadang-kadang putusannya itu kemudian dirasa tidak adil. Jadi sudah menunggu lama, biayanya banyak, dan waktu sudah diputus, tentu saja ada yang merasa tidak adil. Kenapa? Karena pihak yang kalah biasanya merasa putusan itu tidak adil. Sebaliknya yang menang tentu saja akan mengatakan itu adil, sehingga perkara itu cenderung menjadi berlama-lama karena ada upaya hukum yang dikalahkan, melakukan upaya hukum banding, kemudian berikutnya diputus itu perkara banding juga, demikian juga yang kalah akan melakukan upaya hukum kasasi sampai dengan TK, sehingga dapat dibayangkan perkara itu berjalannya sampai bertahun-tahun, dan putusan dalam perkara tersebut tentu saja tidak akan bisa memuaskan para pihak pada tentunya. Dan berbeda jikalau perkara itu ditempuh oleh penyelesaian mediasi yang biasanya dasarnya adalah mufakat para pihak untuk mencari solusi bersama. Itu mengenai latar belakangnya. Kemudian mengenai pengertian mediasi sendiri adalah alternatif penyelesaian perkara di mana para pihak diberikan tempat untuk bermusyawarah dengan difasilitasi mediator, sehingga nanti akan diperoleh kesepakatan yang diterima oleh para pihak, kemudian dituangkan dalam kesepakatan pertemuan yang disepakati. Itu pengertian dari mediasi. Kemudian manfaat dari mediasi itu sendiri, Pak. Ini manfaat mediasi seperti yang saya sampaikan tadi dari latar belakang tersebut. Ketika perkara itu diputus dengan melalui mediasi dan mediasinya berhasil, ada kata sepakat, para pihak nanti akan menerima manfaat karena dengan putusan perdamaian itu, putusan akan segera berkekuatan tetap, tidak ada upaya hukum, sehingga waktu yang diperlukan untuk penyelesaian perkara itu relatif lebih cepat, dan penyelesaian dari perkara yang dilakukan mediasi itu jarang yang ada sampai dimohonkan eksekusi. Oleh karena apa? Karena yang dimuat dalam putusan mediasi itu adalah kehendak para pihak. Tentu saja para pihak memang sudah bersedia dengan sendirinya untuk melaksanakan. Itu manfaatnya. Kemudian untuk dasar hukumnya sendiri, Bapak, dari mediasi itu sendiri, dasar hukum tentang mediasi. Jadi kalau untuk dasar hukum, Mahkamah Agung sebetulnya dari tahun 2002 sudah mengeluarkan surat edaran untuk penguatan lembaga perdamaian. Tapi kemudian lembaga SEMA itu dirasa kurang mengikat, sehingga disempurnakan dengan beberapa kali peraturan Mahkamah Agung, terakhir dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 2016 tentang mediasi di pengadilan. Dan sesuai dengan perkembangan zaman, Mahkamah Agung juga menyediakan perma yang mengatur ketika mediasi itu ditempuh melalui digital elektronik. Nanti para pihak jika sepakat untuk melakukan mediasi secara elektronik, nanti akan ditunjuk
media apa yang akan digunakan aplikasinya, nanti disediakan ke pengadilan, sehingga para pihak itu tidak perlu datang ke pengadilan, melalui online bisa bertatap muka dan bisa lebih efektif. Itu dasar hukumnya di Perma tentang mediasi nomor 3 tahun 2022, mediasi secara elektronik. Ya. Kemudian Bapak, untuk perkara-perkara yang menempuh jalur mediasi itu sendiri, Bapak, perkara apa saja Bapak yang bisa ditempuh jalur mediasi itu sendiri, dan perkara apa saja yang tidak wajib ditempuh mediasi itu sendiri? Baik. Jadi di dalam Perma 1 2016 memang sudah diatur secara tegas perkara-perkara yang wajib dilakukan mediasi, yaitu perkara gugatan, dan dikecualikan dari kewajiban itu adalah perkara-perkara yang penyelesaian sengketanya itu ada batasan waktu disebutkan dalam perundang-undangan, seperti dalam perkara niaga, kemudian perkara hubungan industrial, kemudian perkara gugatan sederhana, itu waktunya terbatas sehingga tidak dimungkinkan untuk dilakukan mediasi yang waktunya sampai 3 hari kerja. Kemudian selain itu ada juga perkara yang karena sifatnya tunggal, yaitu dalam perkara yang first take itu tergugatnya tidak hadir, sehingga pemeriksaannya cuma penggugat saja yang hadir, sehingga tidak bisa dilakukan mediasi. Kemudian ada juga perkara yang tingkat lanjut, itu ada gugatan rekonvensi dan intervensi, itu tidak wajib untuk dilakukan mediasi. Kemudian untuk kaitannya dengan pelaksanaan mediasi itu sendiri, Bapak, di pengadilan itu kan ada yang ditunjuk sebagai mediator untuk memimpin jalannya mediasi gitu ya, Bapak. Nah, mediator itu sendiri bisa di luar pengadilan atau di dalam pengadilan gitu? Jadi untuk masyarakat umum mungkin bisa disampaikan bahwa untuk menunjuk seorang mediator itu bisa dilakukan pada mediator yang dari dalam pengadilan, yaitu biasanya hakim, ada juga beberapa pegawai yang ditunjuk. Kemudian mediator dari luar, syarat untuk ditetapkan sebagai mediator yang dari luar itu tentu saja dia mediator tersebut sudah bersertifikat. Jadi kemudian kalau sudah bersertifikat, mediator dari luar itu mendaftarkan ke pengadilan setempat sehingga namanya tercantum dalam daftar mediator bersama-sama dengan mediator dari dalam pengadilan. Teknisnya nanti ketika perkara itu diadili di pengadilan, kemudian majelis hakim memerintahkan untuk melakukan mediasi, para pihak itu pada prinsipnya memilih mana yang menurut para pihak itu kompeten dan dipercaya, sehingga dia bisa memilih mediator dari dalam, yaitu biasanya hakim yang tidak menangani perkara. Kemudian bisa juga mediator dari luar, tetapi pilihan itu membawa konsekuensi, ya. Karena apa? Karena kalau kemudian memilih mediator yang dari dalam hakim, tentu saja fasilitasnya dari kantor sudah terpenuhi, sehingga untuk pelaksanaan mediasinya tidak membayar gratis cuma-cuma, ya. Tempatnya di kantor pengadilan, terus mediatornya hakim, sehingga tidak diperlukan biaya. Tapi kalau para pihak itu sepakat untuk memilih mediator yang dari luar, yaitu mediator yang bersertifikat, tentu saja kesepakatan, karena mediator itu juga merupakan jasa yang biasanya dia akan mengenakan biaya-biaya, apalagi kalau pertemuan biasanya disepakati di ruang makan mana, itu semua pengeluarannya harus dibicarakan oleh para pihak siapa yang menanggung. Jadi disebutnya seperti itu. Kemudian untuk pelaksanaan mediasi, yang kan mediasi itu bersifat tertutup dan rahasia ya, Bapak, dari kedua belah pihak. Nah, itu untuk prakteknya sendiri biar semua pernyataan atau keterangan dari pihak manapun tidak tumpang tindih atau tidak saling berkaitan, itu untuk pelaksanaan mediasi itu sendiri bagaimana? Iya, jadi di Perma 1 2016 itu memang
mediasi itu sudah dihapus demikian rupa sehingga memberikan keleluasaan para pihak itu untuk mengemukakan segala hal yang sekiranya bisa disampaikan, karena sifat mediasi yang dilakukan adalah bersifat rahasia, tertutup, dan dia terpisah dari persidangan, sehingga para pihak sebetulnya tidak perlu khawatir apa yang diucapkan atau bukti surat yang disampaikan dalam mediasi itu tidak bisa dipergunakan dalam perkara pokok. Jadi artinya ketika mediasi itu mungkin ada pembicaraan-pembicaraan tertentu, itu tidak bisa kemudian ketika mediasi itu gagal itu dijadikan bukti dalam perkara pokok. Jadi para pihak tidak usah khawatir, silakan mengemukakan segala perihal tentang persoalannya supaya apa? Dengan adanya informasi dari para pihak itu kemudian bisa dipilih opsi-opsi penyelesaian yang bisa disepakati para pihak. Pertemuan antara kedua belah pihak itu Bapak yang secara terpisah itu bagaimana Bapak? Oh iya. Jadi dalam berbagai perkara kadang-kadang ada ketidakseimbangan antara penggugat dengan tergugat. Contohnya mungkin ada penggugat yang menggugat mantan perusahaannya, tentu saja yang dilawan adalah kebetulan lebih kuat, sehingga terkadang dalam pelaksanaan mediasi itu kalau semua pihaknya bertemu di hadapan mediator, nanti pihak penggugat merasa tidak seimbang kedudukannya, dia inferior, tidak berani mengatakan hal-hal yang sekiranya penting. Dan oleh karena itu dalam Perma 1 2016 ada fasilitas yang bisa digunakan, yaitu pertemuan terpisah atau yang biasa dikenal dengan kaukus. Itu kaukus itu di mana salah satu pihak itu bisa bertemu dengan mediator tanpa dihadiri pihak lain. Fungsinya ya seperti yang saya katakan tadi, di situ pihak-pihak bisa lebih mengemukakan perihal tanpa dia harus ilmu dari pihak lawan, karena biasanya ada keterisian kedudukan itu. Iya Bapak. Terus kemudian untuk konsekuensi hukumnya dari pihak yang tidak beritikat baik dari pelaksanaan mediasi itu sendiri Bapak? Iya. Jadi di Perma 1 2016 itu falsafahnya adalah hadir dalam mediasi itu suatu kewajiban dari para pihak. Jadi yang ditekankan di situ adalah para pihak, bukan kuasanya. Jadi yang wajib hadir dalam mediasi itu pihak-pihak prinsipal, supaya apa? Supaya pihak-pihak langsung yang menentukan, diberikan kesempatan untuk menentukan opsi-opsi penyelesaian perkara itu. Ya. Jadi ada kewajiban dari pihak-pihak itu untuk hadir dalam mediasi itu, dan dalam Perma sendiri juga diatur manakala para pihak itu melaksanakan mediasi itu dengan beritikat tidak baik, ya. Yang dikategorikan tidak baik itu seperti apa? Ya, di Perma 1 2016 sudah disebutkan. Yang pertama adalah pihak itu pada waktu pertemuan mediasi pertama hadir, kemudian tidak pernah hadir, sudah dipanggil 2 kali, atau tidak pernah hadir sama sekali padahal sudah dipanggil setelah 2 kali tidak hadir, atau bisa juga pihak yang tidak memberikan tanggapan atas lesung yang diajukan oleh pihak lawan. Ya. Ada juga ketika pihak itu tidak mau menandatangani kesepakatan yang sebetulnya sudah terjadi dalam forum sebelumnya. Ini yang dinyatakan tidak beritikat baik. Dan di Perma itu sendiri memberikan sanksi untuk orang yang dikategorikan sebagai pihak yang tidak beritikat baik, dan untuk pihak penggugat kemudian dinyatakan oleh mediator sebagai orang yang tidak beritikat baik, dia nanti mediator akan melaporkan kepada majelis hakim, dan majelis hakim atas laporan mediator itu langsung akan menjatuhkan putusan bahwa gugatannya tidak dapat diterima gara-gara dia dinyatakan tidak beritikat baik. Sebaliknya, kalau yang tidak beritikat baik tergugat, nanti atas laporan dari mediator
tergugat ini oleh majelis hakim akan dihukum untuk membayar biaya mediasi. Ya. Kan dalam mediasi kemungkinan timbul biaya yang real dikeluarkan, ya. Biaya pengadilan, konsultasi, dan biaya lain, biaya pemanggilan itu kalau dinyatakan tidak beretikat baik penggugat dan tergugat, nanti akan dihukum untuk membayar biaya mediasi. Demikian. Kemudian akibat hukumnya jika mediasi itu berhasil kan dikukuhkan dalam suatu putusan akte perdamaian ya Pak. Ya. Nah itu bagaimana Pak? Jadi di Perma 1 2016 itu diatur dua cara untuk menyelesaikan suatu perkara melalui mediasi. Yang pertama adalah ketika tercapai kesepakatan perdamaian itu para pihak sepakat mengukuhkan dalam putusan perdamaian sehingga perkara itu diakhiri dengan penjatuhan putusan yang isinya adalah kesepakatan perdamaian para pihak untuk dihukum untuk mematuhi apa yang menjadi pokok-pokok perdamaiannya. Tetapi ada juga kadang-kala perkara-perkara itu yang tidak bisa dikukuhkan dalam putusan perdamaian, seperti contohnya dalam perkara perceraian. Ya. Walaupun mereka sepakat ada perdamaian dalam mediasinya, dalam perkara perceraian tersebut majelis hakim tidak akan bisa menjatuhkan putusan perdamaian. Klausul yang bisa dilakukan adalah dengan pencabutan perkara, sehingga ada dua, putusan perdamaian atau dalam kesepakatan perdamaian itu dicantumkan klausul perkara selesai dengan pencabutan. Jadi untuk perkara perceraian sendiri dicabut perkaranya ya Pak? Iya, betul. Mediasi untuk akte perdamaian itu sendiri. Iya, betul sekali. Oke. Terus terakhir Bapak untuk biaya mediasi, biaya mediasi yang dibebankan kepada pihak yang tidak beretikat baik Bapak. Untuk biaya mediasi yang Jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa pihak yang dinyatakan tidak beretikat baik dia akan dihukum untuk membayar biaya mediasi. Nah, biaya mediasi itu apa saja? Yang pertama adalah biaya pemanggilan para pihak. Para pihak itu ketika dalam mediasi itu kan kadang-kadang ada yang tidak datang sehingga timbul kebutuhan untuk memanggil para pihak itu. Biaya transportasi kemudian biaya transportasi, kemudian biaya pertemuan, biaya ahli. Kemungkinan para pihak untuk menyelesaikan perkara itu sepakat untuk memanggil ahli. Kalau memang itu disepakati, nah yang tidak beretikat baik bisa dibebani membayar biaya itu. Dan jasa mediator yang non hakim. Jadi kalau yang saya sampaikan tadi, kalau mediatornya ditunjuk di luar dari pengadilan, akan timbul biaya jasa mediator. Dan itu nanti akan dibebankan pada yang tidak beretikat baik. Yang tidak beretikat baik dibebankan. Ya, pada yang terbaik. Kalau itu kedua-duanya beretikat baik, ya nanti sesuai dengan kesepakatan siapa yang dibebani untuk membayar biaya mediasi untuk yang mediator non dari hakim itu yang mengadili. Itu Bapak sebetulnya. Jadi bisa saya simpulkan sedikit Bapak untuk tujuan mediasi itu sendiri yaitu proses alternatif untuk mencari kesepakatan kedua belah pihak, menggugat maupun tergugat, untuk mencari hasil win-win solution yang diterima baik dan bisa mendapatkan keuntungan bersama antara penggugat dan tergugat, bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Ya, betul sekali Mbak Tika. Keunggulan itu sehingga diimbau masyarakat ketika berperkara di pengadilan untuk aktif untuk dalam tahap mediasi itu para pihak dimohon untuk aktif sehingga mediasi yang dilakukan di pengadilan itu akan mencapai maksimal. Tidak perlu ada kekhawatiran tentang kerahasiaannya, tidak perlu ada kekhawatiran dari pihak lawan ada pertemuan terpisah kaukus tadi. Jadi opsi-opsi itu bisa diambil dalam rangka untuk memberikan akses keadilan bagi masyarakat. Jadi tujuan dari penerbitan permen sendiri Mahkamah Agung memberikan akses keadilan para pihak untuk mencari solusi penyelesaian yang terbaik.
peradilan. Itu Mbak Tika. Oke, terima kasih Bapak. Demikianlah perbincangan kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita perbincangkan pada hari tentang mediasi bisa berguna dan bermanfaat bagi masyarakat. Sampai jumpa lagi di tema-tema mari kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.